Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Hakim dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan tahun 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan cara membuat branch, pull, push, and fetch di GitHub. Nah, kita langsung saja kita masuk ke cara-caranya. Nah, di sebelum itu kalian harus login atau membuat akun di web GitHub-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian login, tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita pindah ke File Explorer. Nah, di sini kita akan membuat sebuah folder baru. Nah, saya sudah membuat foldernya di sini yaitu tugas underscore git. Nah, ini saya taruh di data D. Kalian bebas mau menaruhnya di mana, bisa di C, tapi saya di sini naruhnya di D ya. Nah, ini kalian bisa klik sekali, lalu lalu klik kanan. Setelah itu pilih show more option. Kita pilih open git bash here. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah mengetikkan git init. Nah, git init ini berfungsi untuk mengubah file yang ada di File Explorer menjadi repository. Di repository ialah sebutan folder yang ada di dalam GitHub. Lalu kita masuk ke VS Code. Caranya itu kita ketikkan kode spasi titik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke VS Code. Di sini kita telah masuk ke VS Code-nya. Lalu di sini langkah selanjutnya adalah kita membuat new file. Caranya kita klik ini. Nah, kita beri keterangan. Kita enter. Nah, lalu kita kembali ke Gitbash-nya. Nah, di sini kita akan ngecek status dari pekerjaan kita tadi. Caranya, nah, di sini dapat kalian lihat di sini ada warna merah. Ini tandanya ada satu file yang belum tersimpan. Caranya untuk menyimpan file ini adalah jadi, lalu kita akan commit kembali. Di sini saya akan memberi keterangan, contohnya itu save 1. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan isi di dalam file ini. Saya contohkan. Nah, jadi saya contohkan ini saja ya. Nah, kita langsung masuk ke Gitbash-nya lagi. Lalu kita cek statusnya terlebih dahulu di Gitbash. Nah, dapat kalian lihat di sini ada tanda bahwa file tersebut ada dimodif. Lalu kita akan commit kembali. Caranya seperti tadi. Saya akan kasih keterangan di sini save 2. Nah, dapat kalian lihat di sini sudah file berhasil di-save. Nah, kenapa kita nggak pakai yang add? Karena add itu hanya untuk menyimpan new file, bukan untuk isinya. Jadi kalau kita menyimpan new filenya itu bisa pakai add, sedangkan kalau kita menyimpan isi dalam file tersebut, kita harus commit lagi. Oke, selanjutnya lagi kita akan mengecek riwayat yang kita commit tadi. Caranya git log. Dapat kalian lihat di sini ada dua save pertama, save kedua. Itu berarti kita telah melakukan dua perubahan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poinnya, yaitu kita akan membuat branch. Nah, branch itu adalah percabangan. Jadi ini berguna banget buat kita yang sering ngerjain tugas kelompok gitu. Jadi masing-masing anggota itu kan akan buat file yang berbeda-beda ya setiap komputernya. Jadi misalnya teman saya membuat Python dan sedangkan saya membuat HTML. Nah, jadi kita akan membuat percabangan antara HTML ke Python-nya. Jadi caranya itu angka awalnya kita akan ketikkan di sini git branch. Nah, di sini kita dapatkan lihat di sini ya, kita masih di default master ya. Jadi, saya akan menambahkan branch baru. Caranya itu kita ke VS Code, lalu kita tambahkan di sini new file. Saya akan tambahkan di sini style.py. Oke, di sini sudah ada filenya ya. Jadi kita masuk lagi ke git bash-nya. Kita ketikkan di sini git. Nah, ini buat menambah branch-nya ya. Kita ketikkan lagi di sini git. Nah, dapat kalian lihat di sini kita sudah ada dua branch ya. Nah, tapi kita ini masih di master. Caranya kita ubah ke py-nya itu caranya gini. Caranya kita ketikkan git. Nah, ini sudah dapat kalian lihat di sini kita sudah di py-nya. Nah, ini masih belum di save ya. Ini belum di add. Jadi kita kembali ke git bash-nya, kita add terlebih dahulu. Lalu kita commit. Nah,
Nah, ini tandanya sudah hilang ya, ini tandanya sudah di ADD. Selanjutnya, kita akan kembalikan ke branch default yang tadi. Caranya itu kita ketikkan git check out. Nah, ini git checkout ini sama seperti tadi ya, kayak git switch. Nah, ini untuk ngubah ke defaultnya ini ke master lagi ya. Oke, kalian dapat lihat di sini style P-nya masih tercoret ya, karena kita udah nggak pakai default P-nya lagi, kita sekarang ada di default master. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dua percabangan atau dua pekerjaan, di mana saya membuat file HTML dan teman saya membuat file PY ini akan digabungkan menjadi satu menggunakan git merge, yaitu menggabungkan dua percabangan. Caranya itu kita ketikkan git merge. Nah, dapat kalian lihat di sini filenya tidak tercoret lagi karena ini sudah tergabung. Jadi dua pekerjaan ini sudah tergabung menjadi satu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu membuat pull dan push. Nah, sebelumnya saya akan melihatkan sebuah grafik yang dari branch yang tadi kita sebelumnya buat. Jadi caranya itu kita kembali ke git bash-nya, lalu kita ketikkan git. Kita ketikkan enter. Nah, di sini sudah. Nah, untuk melihat grafiknya itu kita masuk ke search control. Nah, di sini sudah ada ya di sini kita save-annya. Ada 3 save-an karena kita tadi nge-save 3 ya. Kalau kalian save 2 ya di sini ada 2. Baik, selanjutnya kita akan membuat push and pull. Nah, sebelum itu kita akan buat remove-nya terlebih dahulu. Jadi remove ini berfungsi agar push and pull dapat terjadi. Jadi caranya itu kita create new, terus new repository. Nah, ini kita kasih nama dulu ya, terserah bebas kalian kasih nama apa. Kalau saya kasih nama gini. Oke, ini kita set ke publik. Lalu untuk yang bawahnya ini nggak usah diapain-apain, langsung aja kita create repository. Nah, kita sudah masuk ke dalam repository-nya. Nah, di sini ada beberapa kode. Jadi sini gampang saja, kita tinggal salin saja kode yang ada di sini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, lalu kita kembali lagi, kita copy lagi yang bawahnya. Jadi git push ini berguna untuk mentransfer data dari dari VS Code ke GitHub-nya. Paste. Nah, untuk main-nya karena kita uh, di sini kita branch default-nya itu master, jadi kita hapus main-nya, kita ganti di sini berarti master. Kita tunggu. Nah, di sini dapat kalian lihat di sini, ini telah berhasil ya. Nah, kita kembali lagi ke GitHub-nya, kita ke kode. Nah, di sini udah ada ya save-an kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pull. Jadi pull ini kebalikannya ya. Jadi kalau push itu transfer data dari VS Code ke GitHub, sedangkan pull ini kita mentransfer data dari GitHub ke VS Code. Jadi caranya itu kita tambahkan file terlebih dahulu di sini. Kita create new file. Kita kasih nama dulu di sini ya. Saya misalkan farhan.js. Oke, kita buat. Nah, di sini sudah ditambahkan ya file baru. Nah, kita kembali ke VS Code-nya.
ke git bash, lalu kita ketikkan di sini git pull. Nah, dapat kalian lihat di sini telah ditambahkan Farhan J1 Plus. Nah, kita akan coba cek di VS Code-nya apakah berhasil tertambah. Nah, dapat kalian lihat di sini kita telah berhasil menambahkan file baru ya. Oke, selanjutnya setelah kita mempraktikkan branch, pull, dan push, nah untuk bagian selanjutnya adalah kita membuat fetch. Nah, fetch ini hampir sama saja kayak seperti pull, tapi yang membedakan ialah kalau fetch itu kita hanya mengambil commit-nya, sedangkan pull itu kita ngambil satu file pull-nya. Nah, jadi kita praktikkan saja. Nah, kita kembali ke GitHub-nya, lalu kita create new file. Nah, kita buat file di sini, misalkan belajar titik txt. Kita commit change. Nah, selanjutnya kita ke VS Code lalu git bash-nya. Oke, setelah itu kita ketikkan di sini git fetch. Nah, lalu kita masukkan kode log tadi seperti yang di atas tadi. Nah, ini enter. Nah, ini sudah ada ya di sini muncul ya, tapi untuk di VS Code-nya kayaknya belum ada ya. Kita ketikkan di sini git pull. Nah, di sini dapat kalian lihat di sini sudah muncul ya belajar titik txt-nya, filenya. Lalu kita jangan lupa kita add terlebih dahulu. Lalu kita commit. Oke, nah setelah kita membahas keempat poin tadi, nah yang pertama adalah branch, push, pull, dan fetch. Nah, tadi saya sudah kasih lihat grafik di VS Code. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan grafik untuk di GitHub-nya. Jadi kita masuk ke GitHub, lalu kita klik master, lalu kita beri nama, contoh saja di sini git 1. Oke, lalu kita buat lagi git 2. Oke, lalu kita masuk ke git 1. Setelah itu kita tambahkan file. Saya kasih nama di sini misalnya contoh 1. Kita save. Lalu kita masuk ke git 2. Sama seperti tadi kita buat. Kita tambahkan file terlebih dahulu. Kita masukkan di sini contoh 2. Oke, lalu kita kembali ke kode. Nah, setelah itu kalian dapat melihat seperti ini. Nah, kita klik saja, lalu kita ke bawah, lalu kita tekan create pull request. Lalu kita ke bawah lagi, kita klik margin pull, kita confirm. Nah, ini telah berhasil ya. Kita kembali lagi ke kode. Nah, kita lakukan lagi seperti yang tadi. Ke bawah, klik ini. Lalu klik ini lagi. Nah, kita kembali ke kode. Lalu, cara untuk melihat grafiknya itu kita masuk ke sini. Lalu ke network. Nah, ini sudah dapat kalian lihat di sini ada grafik yang muncul ya. Jadi ini indeksnya, lalu ini percabangannya yang hijau, lalu di akhir dia menjadi satu lagi. Oke, jadi itu saja penjelasan atau praktik tentang branch, push, pull, and fetch dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.